Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Harga minyak goreng di pasar tradisional Banjarmasin masih tinggi. Ratusan anak di desa Sangking Baru antusias mengikuti vaksinasi berhadiah. Delapan belas penutup drainase di trotoar Jalan Ahmad Yani Kabupaten Banjar hilang. Meski harga minyak goreng kemasan telah turun menjadi Rp14.000 per liter, pedagang di pasar tradisional Kota Banjarmasin masih menjualnya dengan harga tinggi. Terpantau Senin siang di Pasar Lama kawasan Banjarmasin Tengah, minyak goreng kemasan 1 liter seharga Rp20.000, sedangkan kemasan 2 liter berkisar Rp39 hingga Rp40.000. Salah satu pedagang, Aban, mengatakan minyak yang ia jual adalah stok lama sehingga harganya masih tinggi. Untuk harga minyak di pasaran sini berapa untuk 1 liter? Yang kemasan antara 20 ribuan. 1 liter, kalau 2 liter berapa? 2 liter 39 sampai 40. 39 sampai 40 lah. Itu kenaikannya sudah sejak kapan, Paman? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu lah, kalau ada turun-turunnya kali lagi, Paman. Untuk stok sendiri, Paman? Ini sedikit juga lagi, kadang mau ambil lagi. Biasanya ambil di mana, Paman? Ya, lawan Salis. Salah-salah saya mantari lah. Untuk kenaikan kita tahu penyebabnya, Paman? Kalau tahu jual lah. Nah, jadi untuk penjualan sendiri, Paman, di pasaran kayak apa? Rame kah, sunyi kah, gimana? Buat sekarang sunyi. Sunyi lah. Harga naik kah, jadi sunyi, Paman? Harga anu malam yang di Alfamart atau apa itu nah, kayak bulan mahal. Oh, Kalau yang seminggu setengah bulan yang dulu kami juga. Pedagang masih enggan memasok stok baru sebelum minyak stok lama habis. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Setelah harganya ditetapkan turun oleh pemerintah, stok minyak goreng kemasan di sejumlah minimarket Kota Banjarmasin kosong. Salah satu karyawan, Rizky, mengatakan kekosongan stok terjadi selama 3 hari terakhir akibat diserbu warga. Menurutnya pada 4 hari lalu pembeli membeludak lantaran harganya Rp14.000 per liter. dengan kekosongan minyak goreng di Tegal sini sudah sejak kapan, Mas? Untuk sementara udah 3 hari sih. Kenapa jadi kosongnya, Mas, alasannya? Karena pemberiannya untuk orang sementara kurang, cuman alhamdulillah katanya datang udah. Jadi kami siap lagi untuk menjual lagi untuk masyarakat. Untuk harganya sendiri berapa minyak goreng nih, Mas? Untuk 1 liter? Yang 1 liternya 14.000. Untuk yang 2 liter harganya 28. Itu sejak kapan sudah ada penurunan yang 14.000? Udah 4 hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 22 kan nggak salah. Untuk jualan sendiri ramai aja lah, Mas? Untuk penjualan ramai banget, penuh kemarin di sini. Rizky menambahkan stok minyak goreng akan tersedia lagi dalam waktu dekat. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sidang pra-peradilan penutupan Jalan Hauling kilometer 101 Tatakan Tapin Selatan kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin akhir pekan lalu. Agenda sidang lanjutan kali ini mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon. Ada 2 saksi yang dihadirkan, yakni karyawan PT Tapinkol Terminal TCT dan anggota Dirkrimum Polda Kalsel.
Di hadapan Hakim Tunggal Putu Agus Wiranata, saksi mengakui jalannya dipasangi garis polisi tidak ada sertifikatnya. Saksi dari pihak TCT sendiri mengatakan legalitasnya nggak ada. Misalnya saya punya tanah, itu buktinya adalah sertifikat. Mau HM, HGB, HGU, macam-macam seperti itu. Saksi dari pihak TCT sendiri mengakui, pengakuan itu adalah bukti paling kuat. Mengakui tidak ada sertifikat, belum terbit itu. Ini dia menjadi saksi disumpah ya. Jadi dia hanya berdasarkan pada data dia, klaim dia sepihak. Saya mengklaim ini tanah saya, katanya apa ya cuma ini aja. Tapi kemudian apakah ada sertifikat atau tidak? Tidak ada. Kalau harusnya gimana? Ya seharusnya ada dong. Legalitas dari negara apa? Mengakui bahwa ini adalah wilayahmu. Gitu loh. Ini adalah punyamu. Harusnya penyidik itu sudah dari awal udah dasar apa nih? Persidangan perdata terkait lahan tersebut masih berjalan di Pengadilan Jakarta Selatan. Masyarakat yang terdampak berharap jalan hauling segera dibuka agar mereka dapat bekerja lagi. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Harga minyak goreng di pasar tradisional Banjarmasin masih tinggi. Ratusan anak di desa Sangking Baru antusias mengikuti vaksinasi berhadiah. Delapan belas penutup drainase di trotoar Jalan Ahmad Yani Kabupaten Banjar hilang. Sidang putusan pra-peradilan Jalan Hauling kilometer 101 Tatakan Tapin Selatan digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin Senin siang. Hakim Tunggal Putu Agus Wiranata menyatakan gugatan pemohon ditolak. Boyamin Saiman mengatakan ribuan sopir dan pekerja tongkang serta usaha kecil yang terdampak sangat kecewa dengan putusan ini. Ia juga menyayangkan hakim tidak membahas gugatan tentang tidak adanya izin penutupan jalan hauling dari Pengadilan Negeri Tapin. Ya pasti kecewa karena tidak dikabulkan permohonan kami, yaitu ditolak dengan alasan itu masih sah dan kewenangan. Padahal dalam gugatan saya itu yang utama kan ini penyitaan yang tidak sah karena tidak ada izin dari pengadilan setempat. Fokusnya kan itu. Nah tadi tidak dibahas itu. Maka sikap kami akan segera memperbaiki lagi, mengajukan gugatan baru karena pra-peradilan itu kan tidak bisa banding, tidak bisa mengajukan kasasi maupun PK. Saya akan merumuskan kembali, memperbaiki gugatan lebih singkat mungkin 2 halaman, hanya khusus bahwa penyitaan itu tidak sah karena tidak ada izin dari pengadilan. Itu aja. Nah, pertanyaannya apa boleh diajukan gugatan baru gitu? Apakah ini tidak nebis idem, tidak boleh diajukan ulang-ulang? Pra-peradilan bisa diajukan berulang-ulang sepanjang itu materinya berbeda, alasannya berbeda dan lebih fokus. Boyamin menambahkan pihaknya akan mengajukan gugatan lagi untuk memperjuangkan nasib ribuan sopir dan pekerja tongkang. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemerintahan Desa Sangking Baru Kabupaten Kota Baru menggelar vaksinasi berhadiah untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi digelar di Sekolah Dasar SD Negeri Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan pada Senin pagi. Ratusan murid dari berbagai SD dan TK antusias mengikuti vaksinasi dosis pertama tersebut. Salah satu murid Yendi mengaku tidak takut divaksin.
Ia berharap bisa mendapat hadiah sepeda. Nggak takut divaksin ya, Dek? Nggak berani divaksin? Oh, berani. Kelas berapa nih? Kelas 4. Umurnya berapa? Kepala Desa Asrul Pani menjelaskan vaksinasi berhadiah digelar untuk menarik minat anak-anak. Jadi kami pihak pemerintah Desa Sangking Baru melaksanakan door prize untuk anak-anak SD yang vaksin pada pagi hari ini, dan kami pemerintah Desa Sangking Baru memberi hadiah door prize. Harapan kami mudah-mudahan murid SDN Sangking Baru bisa sehat dan bisa belajar tatap muka 100% untuk bisa Sangking Baru. Ada 3 unit sepeda sebagai hadiah undian utama dalam kegiatan ini. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Capaian vaksinasi COVID-19 anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Banjarmasin masih rendah. Vaksinasi anak ditarget 76.000 hingga bulan Maret mendatang. Namun hingga kini capaiannya masih di bawah 3%. Kapolresta Kombes Pol Sabana Atmojo menjelaskan, rendahnya capaian karena banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya divaksin. Capaiannya masih sedikit, nggak banyak. Ya, dari target yang direncanakan masih kita di bawah 3%. Ya, di bawah 3%. Jadi vaksin juga belum dapat banyak, ya, izin dari orang tua juga ya masih kurang, ya. Jadi harus dibuat regulasi yang kuat dari Dinas Pendidikan, adakan sosialisasi kepada orang tua wali murid, ya, agar semua wajib bervaksin anak-anaknya, itu yang paling penting. Karena kita sudah PTM, jangan sampai di sekolah ditemukan virus, ya, ditemukan Omikron ataupun ditemukan COVID, ditutup sekolahnya nanti. Ya, seperti Jakarta sudah 30 sekolah ditutup. Nah, jangan sampai di tempat kita seperti itu. Mari bersama-sama kita sukseskan vaksin terhadap anak kita. Jika mau PTM sukses, vaksin semua anak-anak sekolah, ya. Jangan ragu. Orang tua harus mau, ya. Harus mau bervaksin. Orang tua diimbau untuk tidak takut anaknya divaksin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Harga minyak goreng di pasar tradisional Banjarmasin masih tinggi. Ratusan anak di Desa Sangking Baru antusias mengikuti vaksinasi berhadiah. Delapan belas penutup drainase di trotoar Jalan Ahmad Yani Kabupaten Banjar hilang. Sejumlah penutup drainase di kawasan Queen Selatan, Banjarmasin Barat hilang. Ketua RT 08 Serbani mengatakan ada 7 penutup drainase hilang sejak akhir tahun 2021 lalu. Ia menduga penutup berbahan besi itu dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Tutup drainase, Pak. Sebelum tahun baru sudah ada yang hilang. Sebelum tahun baru sekitar tanggal 30 sudah ada tahun yang hilang. Itu pertama berapa yang hilang? Kemarin satu. Iya, belakangnya ada yang 2, ada yang 1. Ya paling sedikit 1 lah. Sambil bookingan bayar jelas. Iya, 2, ada juga yang 2 sekalian.
Totalnya berapa nih? Kalau dihitung-hitung untuk RT8 ya 7. Ada 7 lubang, tapi 7 lubang, cuman satu yang dijebloskan ke dalam air itu. Apa? Saluran ini? Iya. Disimpan ke dalam. Dari laporan yang dapat, ayahan yang dipakai? Pakai tidak, katanya pakai tidak. Berkendara roda 2, ada juga yang melihat berkendara roda 4. Oh, pakai kendaraan roda 2? Iya, roda 2. Siang? Malam, kebanyakan malam, iya. Dari jam berapaan di PT? Antara jam 1 sampai jam 4. Untuk memberi tanda kepada pengendara, warga meletakkan potongan kayu dan ban bekas di lubang-lubang drainase. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Tidak hanya di kota Banjarmasin, penutup drainase hilang juga terjadi di Kabupaten Banjar, tepatnya di trotoar sisi Jalan Ahmad Yani Martapura. Total ada 18 penutup drainase yang raib di kawasan ini. Kuat dugaan material berbahan baja itu dicuri orang. PUPR akan menggantinya dengan penutup permanen agar tidak hilang lagi. Realita di lapangan memang tutupnya itu sudah tidak ada. Kemudian kami melakukan identifikasi. Kalau berdasarkan identifikasi kami, seperti di depan gedung DPRD itu ada 6. Depan Dinas Kesehatan ada 1, kemudian depan kantor BPS ada 2, depan Dinas Kebudayaan Pariwisata ada 3, depan kantor DPM PTSP perizinan itu ada 6. Sementara waktu lubang-lubang drainase diberi tanda agar tidak mengakibatkan pejalan kaki terperosok. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program agrowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah, langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan
sekali, akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Opena, Belgia, dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengeterapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur Mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua, insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesetaraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga desa Karyamaju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Harga minyak goreng di pasar tradisional Banjarmasin masih tinggi. Ratusan anak di desa Sangking Baru antusias mengikuti vaksinasi berhadiah. Delapan belas penutup drainase di trotoar Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Banjar hilang. Meski harga minyak goreng kemasan telah turun menjadi Rp14.000 per liter, pedagang di pasar tradisional Kota Banjarmasin masih menjualnya dengan harga tinggi. Terpantau Senin siang di Pasar Lama kawasan Banjarmasin Tengah, minyak goreng kemasan 1 liter seharga Rp20.000, sedangkan kemasan 2 liter berkisar Rp39 hingga Rp40.000. Salah satu pedagang, Aban, mengatakan minyak yang ia jual adalah stok lama sehingga harganya masih tinggi. Harga minyak di pasaran sini berapa Paman untuk 1 liter? Kisaran yang kemasan antara 20 ribuan. 1 liter. Kalau 2 liter Paman? 2 liter 39 sampai 40. 39 sampai 40 lah. Itu kenaikannya sudah sejak kapan Paman? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu lah. Kalau ada turun-turunnya kali Paman. Untuk stok sendiri Paman? Ini sedikit juga lagi, kadang mau ambil lagi. Biasanya ambil di mana Paman? Ya, lawan Salis. Salah-salah saya mantari lah. Untuk kenaikan kita tahu penyebabnya Paman? Kalau tahu jual lah. Nah jadi untuk penjualan sendiri Paman di pasaran kayak apa? Rame kah, sunyi kah, gimana? Buat sekarang sunyi. Sunyi lah. Harga naik kah jadi sunyi Paman? Harga ini malam yang di Alfamart atau apa ini Mas, kayak harga mahal. Oh. Kalau yang seminggu setengah bulan yang dulu kami gitu. Pedagang masih enggan memasok stok baru sebelum minyak stok lama habis. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Setelah harganya ditetapkan turun oleh pemerintah, stok minyak goreng kemasan di sejumlah minimarket Kota Banjarmasin kosong. Salah satu karyawan, Rizky, mengatakan kekosongan stok terjadi selama 3 hari terakhir akibat diserbu warga. Menurutnya pada 4 hari lalu pembeli membeludak lantaran harganya Rp14.000 per liter. Dengan kekosongan minyak goreng di sini sudah sejak kapan Mas?
untuk sementara udah 3 hari sih. Kenapa jadi kosongnya mas alasannya? Karena pemberiannya untuk orang sementara kurang, cuman alhamdulillah katanya datang udah. Jadi kami siap lagi untuk menjual lagi untuk masyarakat. Untuk harganya sendiri berapa minyak goreng nih mas? Untuk 1 liter? Yang 1 liternya 14.000. Untuk yang 2 liter harganya 28. Itu sejak kapan sudah ada penurunan yang 14.000 itu? Udah 4 hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 22 kan, nggak salah. Untuk jualan sendiri ramai aja lah mas? Untuk penjualan ramai banget, penuh kemarin di sini. Rizky menambahkan stok minyak goreng akan tersedia lagi dalam waktu dekat. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sidang pra-peradilan penutupan Jalan Hauling kilometer 101 Tatakan Tapin Selatan kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin akhir pekan lalu. Agenda sidang lanjutan kali ini mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon. Ada 2 saksi yang dihadirkan yakni karyawan PT Tapinkol Terminal TCT dan anggota Dirkrimum Polda Kalsel. Di hadapan Hakim Tunggal Putu Agus Wiranata, saksi mengakui jalannya dipasangi garis polisi tidak ada sertifikatnya. Saksi dari pihak TCT sendiri mengatakan legalitasnya nggak ada. Misalnya saya punya tanah, itu buktinya adalah sertifikat. Mau HM, HGB, HGU, macam-macam seperti itu. Saksi dari pihak TCT sendiri mengakui, pengakuan itu adalah bukti paling kuat. Mengakui tidak ada sertifikat, belum terbit itu. Ini dia menjadi saksi disumpah ya. Jadi dia hanya berdasarkan pada data dia, klaim dia sepihak. Saya mengklaim ini tanah saya, katanya apa ya cuma ini aja. Tapi kemudian apakah ada sertifikat atau tidak? Tidak ada. Kalau harusnya gimana? Ya seharusnya ada dong. Legalitas dari negara apa? Mengakui bahwa ini adalah wilayahmu. Gitu loh. Ini adalah punyamu. Harusnya penyidik itu sudah dari awal udah dasar apa nih? Persidangan perdata terkait lahan tersebut masih berjalan di Pengadilan Jakarta Selatan. Masyarakat yang terdampak berharap Jalan Hauling segera dibuka agar mereka dapat bekerja lagi. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.